Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan MTT PDM Kota Batu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas himpunan putusan tarjih Kitab Thaharah tentang hadas. Di dalam Kitab Thaharah pada putusan nomor 27 sampai dengan nomor 30 membahas tentang hadas. Mari kita lihat putusan nomor 27. Wa ba'da an tatawadda'a bil kayfiyatil mutaqaddimah wa anta tahirun ma lam yakhrud minka syai'un min ahadis sabilain. Yang artinya setelah kamu berwudu dengan cara-cara yang tersebut di atas, artinya pada bagian awal kitab Thaharah, maka kamu dalam keadaan suci selagi belum ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan atau ahadus sabilain, yaitu bagian depan disebut dengan qubul, bagian belakang disebut dengan dubur. Kemudian pada putusan nomor 28, walam tula misil mar'ah, dan selama kamu tidak menyentuh wanita. Pengertian di sini adalah bersetubuh atau berhubungan suami istri. Kemudian walam tamassa farjaka, dan tidak menyentuh kemaluan. Dan yang keempat atau putusan nomor 30, walam tanam muttaji'an nauman thaqilan, dan tidak tidur yang nyenyak dengan posisi miring. Inilah 4 putusan berkaitan dengan hadas. Kalau kita cermati, maka 4 putusan ini sesungguhnya berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudu atau yang membuat seseorang yang telah suci kembali menjadi tidak suci karena batal wudunya. Nah, dalil-dalil apa saja yang digunakan dalam putusan-putusan ini? Mari kita lihat satu persatu. Pada putusan nomor 27 ada 5 dalil. Yang pertama yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Lil ayatis sabiqah fil muqaddimah. Karena ayat yang tersebut dalam pendahuluan. Itu di bagian awal kitab Thaharah dicantumkan surat Al-Maidah ayat 6. Berkaitan dengan putusan 27 ini, potongan ayat auja'a ahadun minkum minal ghaib, atau salah satu dari kamu datang dari kamar kecil. Artinya dia barusan keluar sesuatu dari salah satu dari kubul atau dubur. Yang kedua, wali hadis Safwan al-Mutaqaddim fi sadis wal ishrun, dan hadis Safwan bin Asal yang telah disebutkan pada putusan nomor 26, di mana hadis Safwan ini berbicara tentang hadas kecil yang membolehkan melanjutkan masul khufain. Di situ ada ungkapan ghaid dan baul, buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ketiga atau dalil yang ketiga pada putusan nomor 27, walima sabata fis sahihain wa ghairihima an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Wa qad fassarahu Abu Hurairah lamma qala lahu rajulun mal hadath qala fusaun aw duratun.
Dan karena apa yang telah ditetapkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika ia berhadas kecuali ia kemudian berwudu. Dan Abu Hurairah telah menerangkan kepada orang yang bertanya kepada beliau, apakah hadas itu? Maka beliau mengatakan, hadas ialah kentut yang berbunyi atau yang tidak berbunyi. Jadi kentut yang berbunyi adalah pusa dan kentut yang tidak berbunyi adalah turot. Dalil yang keempat pada putusan nomor 27, wali haditsin idza kana ahadukum fil masjid fawajada rihan bainal yatayhi fala yakhrud hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi. Dan berdasarkan hadis, apabila salah seorang dari kamu ada dalam masjid, maka ia merasa ada angin di antara pantatnya, maka jangan keluar sehingga mendengar suara atau mendapatkan bau. Artinya, ketika seseorang mencium aroma yang tidak sedap atau mendengar suara khas dari buang angin, maka berarti dia telah batal wudunya. Kemudian dalil yang kelima pada putusan nomor 27, wali hadisi Ali inda syaikhain kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam li makani binatihi fa amartul Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu wa sa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dan menurut hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada Bukhari Muslim, beliau mengatakan, aku adalah orang yang sering mengeluarkan madhi. Maka aku malu menanyakan kepada Rasulullah karena putrinya menjadi istriku. Maka aku menyuruh Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu an supaya menanyakan hal tersebut. Maka bersabda Nabi SAW tentang madhi, hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudu. Inilah 5 dalil putusan nomor 27. Sekarang kita melangkah pada putusan nomor 28. Dalil yang pertama yaitu lil ayah aw lamastumun nisa bitafsir Ibnu Abbas min anna lamsa ma'nahu al-jima' kama huwa sahihul muhtar. Menurut arti ayat dalam pendahuluan, atau kamu menyentuh perempuan. Menurut tafsiran Ibnu Abbas bahwa menyentuh artinya bersetubuh, al-jima'. Inilah pendapat yang terpilih oleh ahli bahasa. Jadi menyentuh perempuan dalam hal ini adalah bersetubuh. Yang kedua, berdasarkan hadis, li hadisi An-Nasa'i an Aisyah qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli wa inni la mu'taridah baina yadayhi i'tiradul janazah hatta idza arada an yutira massani birijlihi wa isnaduhu sahihun. Dan juga karena hadis An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan aku berbaring di hadapannya dengan melintang seperti mayat. Sehingga ketika beliau melaksanakan salat witir, beliau menyentuh aku dengan kakinya. Isnadnya sahih. Artinya kalau sekedar menyentuh, maka tidak membatalkan wudu. Karena Rasulullah tetap melanjutkan salatnya, padahal beliau menyentuh Aisyah dengan kaki beliau. Kemudian dalil yang ketiga, wali hadisi Aisyah qalat, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash faltamastuhu wa wada'tu yadayya ala batini qadamaihi. Al hadis rawahu Muslim wa Tirmidzi wa sahhahahu. Dan juga didasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, suatu malam aku kehilangan Rasulullah dari tempat tidur. Maka aku pun mencari beliau,
kemudian meletakkan kedua tanganku pada telapak kakinya. Artinya beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, menyentuh kaki Rasulullah yang ketika itu sedang sholat dan tidak membatalkan wudhu beliau. Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi dan disahihkan oleh beliau. Kemudian putusan nomor 29 tentang menyentuh kemaluan. Li hadisi Busrah binti Safwan radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu wala yusalli hatta yatawaddaa, akhrajahul arba'ah. Berdasarkan hadis Busrah binti Safwan radhiyallahu anha bahwa Nabi bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya maka jangan sholat sebelum berwudu. Hadis diriwayatkan oleh imam yang empat. Yang kedua, wali hadis Talq bin Ali man massa farjahu falyatawadda, akhrajahu Tabrani wa sahhahahu. Dan berdasarkan hadis Talq bin Ali berkata, barang siapa menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Diriwayatkan oleh Tabrani dan disahihkannya. Masih pada putusan nomor 29, hadis yang ketiga. Wali hadis Amr wa ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda, ayyuma imra'atin massat farjaha falyatawadda, rawahu Ahmad. Dan juga didasarkan hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah bersabda, siapa saja laki-laki yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah, dan siapa saja perempuan yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang keempat, dan ini yang terakhir pada putusan nomor 29, wali hadis Abi Hurairah idza afdha ahadukum biyadihi ila farjih laisa dunahu hijab wala satr faqad wajaba alaihi alwudu, akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi wa sahahahu al-Hakim wa Ibnu Abdil Bar. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, apabila seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tidak menggunakan penghalang atau alas, maka wajiblah dia berwudu. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Abdil Bar. Kemudian putusan nomor 30, dalilnya adalah yang pertama, li hadis Ali radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainani wika'us sah faman nama falyatawadda, akhrajahu Abu Daud. Hadis Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua mata itu bagaikan tali dubur atau pengikat dubur. Maka siapa yang telah tidur berwudulah, sebab orang yang tidur tidak merasa apabila mengeluarkan kentut. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua dari putusan nomor 30, wa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama wa huwa sajidun hatta ghatta wa nafakha. Thumma qama yusalli wa qultu ya Rasulullah innaka nimta, qala innal wudu'a la yajibu illa ala man nama muttaji'an fa innahu idza taja'a istarkhat mafasiluhu, akhrajahu ashabus sunan. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas bahwa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sedang beliau bersujud hingga mendengkur, kemudian berdiri untuk salat. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda telah tertidur. Maka beliau bersabda, sesungguhnya wudu tidak wajib atau tidak batal, melainkan bagi orang yang tidurnya berbaring. Karena jika berbaring, lemaslah sendi-sendinya. Diriwayatkan oleh imam-imam yang mempunyai kitab sunan, yaitu Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Daruqutni, dan Ad-Darimi. Demikianlah putusan tarjih berkaitan dengan hadas. Dapat disimpulkan bahwa ada 4 hal yang membuat seseorang tidak tohir, tidak suci. Yang pertama, apabila ada yang keluar dari salah satu
depan dan belakang, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, apabila menyentuh wanita dalam pengertian melakukan persetubuhan. Yang ketiga, apabila menyentuh langsung tanpa alas kemaluan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu apabila seseorang tidur yang nyenyak dalam keadaan miring. Demikian putusan tarjih kitab Tohara tentang hadas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.